Halo semuanya, makasih masih bersama Hikam 017. Oke, pada kesempatan kali ini admin akan melanjutkan pembahasan alur cerita Dragon Ball Z di part yang ke-89. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Oke, cerita kali ini dibuka dengan kita akan diperlihatkan beberapa penjahat yang turun dari dalam sebuah mobil dan memasuki sebuah bank untuk segera merampok bank itu. Sementara itu di sisi lain kita akan diperlihatkan Gohan yang sedang melakukan perjalanan menggunakan awan Kinton untuk menuju ke kota untuk bersekolah di sana. Setelah sampai kota, Gohan pun segera turun dari awan Kinton dan memutuskan untuk berjalan kaki menuju ke sekolahannya. Namun di tengah perjalanan dia melihat beberapa perampok sebelumnya yang sedang membuat kerusuhan di bank itu dengan cara merampok bank tersebut. Gohan pun berniat untuk segera membantu para polisi menangani para penjahat itu. Sebelum melakukan itu, Gohan berubah menjadi Super Saiyan agar identitasnya tidak diketahui. Setelah itu, Gohan pun segera meluncur ke arah para penjahat dan segera menghajar mereka dengan sangat mudah. Setelah menangani para penjahat, Gohan berniat untuk meninggalkan TKP agar identitasnya tidak diketahui. Namun tiba-tiba muncul sosok gadis di belakang Gohan yang membuat Gohan kaget. Ternyata itu adalah Videl, yaitu anak dari Mr. Satan. Yang mana Videl bertanya kepada Gohan apakah dia melihat seseorang yang telah membantu polisi. Namun Gohan menjawab tidak. Setelah itu secara diam-diam Gohan segera pergi dari tempat itu agar identitasnya tidak diketahui oleh orang-orang. Tak lama setelah itu kita akan diperlihatkan seorang kakek tua yang memberitahu Videl kalau ada seseorang yang memiliki rambut emas yang telah membantu para polisi mengalahkan para perampok itu, yang mana pemuda itu memiliki sebuah rencana sama seperti Videl dan sekolah di universitas yang ada di kota ini. Hal itu membuat Videl menjadi makin penasaran dengan sosok misterius itu. Scene pun berpindah ke sekolah. Kita akan diperlihatkan Videl yang sedang mengobrol dengan teman-temannya, yaitu tentang pemuda misterius yang memiliki rambut emas yang telah membantu mereka menyelamatkan kota. Tak lama setelah itu, Pak Guru pun datang ke dalam kelas dan memberitahu semua siswa yang ada di tempat itu kalau akan ada murid baru yang datang ini. Setelah itu, datanglah murid baru ke dalam kelas itu dan ternyata itu adalah Gohan. Sesampainya di dalam kelas, Gohan pun segera memperkenalkan namanya dan dia sangat senang karena telah bertemu dengan teman-teman baru. Salah satu teman Videl, dia terlihat menyukai Gohan karena Gohan tipenya. Pak Guru meminta kepada Gohan untuk segera duduk di kursi yang kosong. Gohan pun mencari di manakah kursi yang kosong. Akhirnya teman Videl yang memiliki rambut pirang, dia pun meminta kepada Gohan untuk duduk di sebelahnya. Gohan pun segera menuju ke tempat itu. Setelah itu wanita rambut pirang itu segera memperkenalkan namanya yang bernama Eliza. Sementara temannya yang ada di samping dia bernama Videl. Setelah itu Gohan pun segera duduk di tempat itu. Tak lama setelah itu seorang guru datang ke tempat itu dan segera memberikan sebuah ilmu kepada mereka semua. Scene berpindah ke tempat Gohan dan juga yang lainnya. Terlihat kalau Gohan sedang mengobrol dengan Eliza. Eliza memberitahu kalau Videl ini adalah anak dari Mr. Satan, yaitu orang yang sebelumnya telah dianggap sebagai penyelamat bumi karena telah mengalahkan Cell. Tiba-tiba Videl bertanya kepada Gohan apakah Gohan orang yang berada di saat perampokan bank terjadi. Gohan pun menjawab kalau iya. Setelah itu Eliza pun bertanya apakah ada seorang pemuda berambut emas di tempat itu. Videl pun menjawab iya. Eliza segera memberitahu Gohan tentang pemuda misterius yang memiliki rambut berwarna emas yang telah beberapa kali menyelamatkan kota. Gohan pun terlihat cukup terkejut karena banyak orang di kota yang mulai mengetahui identitasnya. Terlihat kalau Videl cukup mencurigai Gohan dan berpikir kalau Gohan adalah sosok pemuda yang memiliki rambut emas itu. Di tengah obrolan, Eliza bertanya kepada Gohan di manakah letak rumah Gohan. Gohan pun segera memberitahu letak rumahnya yang sangat jauh dari sekolahan. Hal itu membuat Eliza menjadi sangat terkejut karena jarak dari sekolah
Gohan dan juga rumahnya sangatlah jauh dan berpikir bagaimanakah Gohan bisa datang sampai ke sini tepat waktu. Terlihat kalau Videl pun makin curiga kepada Gohan kalau Gohan memanglah orang misterius yang memiliki rambut berwarna emas yang telah beberapa kali menyelamatkan kota. Singkat cerita, jam olahraga pun dimulai, yang mana Gohan dan juga teman-temannya yang lain mereka akan segera memulai permainan bisbol. Salah satu teman Videl laki-laki yang memiliki rambut pilang, dia pun bertanya kepada Gohan apakah dia bisa bermain bisbol. Gohan pun menjawab kalau dia bisa sedikit-sedikit. Setelah itu dia akan mengajak Gohan untuk bergabung dengan tim Videl. Kita sebut saja orang yang berambut pirang ini bernama Mark. Setelah itu Videl pun segera melemparkan bolanya ke arah Mark. Mark pun segera memukul bola itu dengan sangat tinggi. Namun tiba-tiba Gohan berhasil menangkap bola itu dengan melompat sangat tinggi, yang membuat semua orang yang bermain bola bisbol di tempat itu menjadi sangat terkejut karena ada orang yang bisa melompat setinggi itu. Lagi-lagi Gohan tidak bisa mengontrol kekuatannya, yang mana Gohan segera melemparkan bola itu kepada salah satu temannya. Namun karena bola itu sangat cepat, membuat orang yang menangkap bola itu sampai terjatuh. Melihat kemampuan Gohan yang mampu melompat dengan setinggi itu, membuat semua teman-teman Gohan sangat kagum kepada Gohan dan memuji Gohan dengan kemampuan yang ia miliki. Selanjutnya Gohan akan segera memukul bola, karena sebelumnya Gohan telah berhasil menangkap bola yang telah dipukul oleh Mark sebelumnya. Dan ternyata orang yang akan melemparkan bola itu adalah Mark. Mark akan membalas rasa malunya tadi karena Gohan berhasil menangkap pukulan bolanya. Setelah itu Mark pun segera melemparkan bola itu ke arah Gohan. Namun Gohan sama sekali tidak menghindari bola yang ditembakkan oleh Mark. Lagi-lagi semua orang pun menjadi sangat terkejut dengan kemampuan yang Gohan miliki, karena Gohan tidak menghindari tembakan bola yang telah ditembakkan oleh Mark. Padahal bola itu kalau sampai mengenai orang, maka orang itu akan mati. Si Videl pun makin mencurigai Gohan tentang kekuatan Gohan yang sangatlah tidak masuk akal ini. Singkat cerita, sore pun telah tiba. Kita akan diperlihatkan Gohan yang sedang melakukan perjalanan untuk kembali ke rumahnya karena telah seharian sekolah. Gohan pun masih memikirkan cara untuk menyembunyikan identitasnya, karena dari tadi dirinya identitasnya hampir diketahui oleh orang-orang, dan Gohan akan segera meminta bantuan kepada Bulma. Singkat cerita, Gohan pun segera pergi ke rumah Bulma dan segera memberitahu cara agar ada yang bisa menutupi identitasnya. Bulma pun berniat untuk membuatkan sebuah kostum yang bisa dibawa kemana saja oleh Gohan, dan itu adalah alat yang cukup canggih. Gohan pun diminta oleh Bulma untuk menunggu di sini terlebih dahulu karena pembuatan itu membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Singkat cerita, Bulma pun telah membuatkan kostum yang diminta oleh Gohan, yang mana kostum itu berbentuk sebuah jam arloji. Bulma pun meminta kepada Gohan untuk menjajal kostum itu dengan menekan tombol merah yang berada di dalam jam. Terlihat kalau Gohan pun telah berubah menjadi sosok superhero dengan kostum yang telah diberikan oleh Bulma. Setelah mendapatkan kostum yang ia inginkan, Gohan pun segera berpamitan kepada Bulma dan juga Trunks dan akan segera kembali ke rumahnya. Di tengah perjalanan, Gohan ingin menjajal kekuatannya. Setelah itu Gohan pun segera berubah menggunakan kostum superhero dan segera mengajak untuk Kinton balapan. Setelah itu Gohan dan juga Kinton pun segera balapan terbang. Di saat balapan dan awan Kinton, Gohan pun melihat sebuah mobil yang berkendara dengan ugal-ugalan. Gohan pun segera mencegat mobil itu dan menghentikannya dan berniat untuk memperingati si pemilik mobil agar berkendara tidak ugal-ugalan. Si pemilik mobil pun segera turun dari dalam mobil dan segera bertanya siapakah Gohan sebenarnya. Gohan pun berusaha menyembunyikan identitasnya dengan mengatakan kalau dirinya adalah superhero yang bernama Great Saiyaman.
Mendengar kata-kata dari Gohan membuat dua pengemudi mobil itu menjadi tertawa dan berpikir kalau Gohan adalah orang gila yang bermain superhero. Mendengar kata-kata dari kedua orang itu membuat Gohan menjadi marah dan segera menghentakkan kakinya ke tanah yang membuat tanah itu menjadi retak. Terlihat kalau kedua orang itu menjadi ketakutan dan meminta maaf kepada Gohan karena telah mengejeknya. Gohan pun memaafkan kedua orang tersebut dan membiarkan mereka pergi dengan mengemudi yang lebih aman. Stop! You misunderstood me. Drive carefully. Sesampainya di rumah, Gohan pun disambut oleh adiknya dan juga ibunya. Kita akan diperlihatkan kalau Cici sudah mempunyai seorang anak lagi yang bernama Goten, yaitu adiknya Gohan. Goten pun mengatakan kalau kostum yang Gohan miliki saat ini adalah kostum yang cukup keren. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Kita akan diperlihatkan Gohan yang berniat untuk segera pergi ke sekolah, namun dia masih memakai kostum yang sama seperti sebelumnya. Gohan pun segera berpamitan kepada Cici dan juga Goten dan segera pergi menuju ke kota untuk segera sekolah. Singkat cerita, Gohan telah sampai ke sekolah. Namun ketika Gohan telah sampai ke sekolah, dia segera melepaskan pakaian Great Saiyaman-nya karena pakaian itu hanya digunakan ketika dia sedang melakukan penyamaran. Singkat cerita, kegiatan belajar mengajar pun dimulai. Terlihat di dalam kelas beberapa siswa sedang membicarakan tentang Great Saiyaman yang kemarin baru muncul. Namun terlihat kalau kedua murid itu salah menyebutkan nama superhero Great Saiyaman dan Gohan pun segera membenarkannya. Tiba-tiba Videl mendapatkan sebuah panggilan kalau ada beberapa penjahat yang membajak sebuah bus di tengah kota. Shin pun berpindah ke tempat bus kota yang sedang dibajak oleh penjahat itu. Terlihat kalau penjahat tersebut membawa sebuah senjata api dan mengancam akan membunuh semua penumpang kalau polisi berani mendekat ke sini. Setelah itu si penjahat segera menembakkan senjatanya ke arah para polisi. Sementara itu di sisi lain, Videl yang telah mendapatkan panggilan darurat itu, dia pun segera keluar dari dalam kelas untuk menuju ke tempat bus yang telah dibajak oleh beberapa penjahat tadi. Gohan pun bertanya kepada Eliza apa yang sebenarnya Videl akan lakukan. Eliza pun segera menjelaskan kalau Videl akan segera membantu para polisi menangani para penjahat yang sedang membajak sebuah bus, karena hobi dari Videl adalah menegakkan keadilan karena dia adalah anak dari Mr. Satan. Mendengar kata-kata Mr. Satan membuat Gohan menjadi teringat wajah Mr. Satan yang dulu pernah dikalahkan oleh Cell hanya dengan satu serangan saja. Akhirnya Gohan pun memutuskan untuk menyusul Videl yang berusaha untuk membantu para polisi menangani para penjahat karena dirinya takut terjadi apa-apa pada Videl. Setelah berada di atap dari sekolah itu, Gohan pun segera berubah menjadi Super Great Saiyaman dan segera meluncur untuk menuju ke tempat bus yang telah dibajak oleh penjahat itu. Shin berpindah ke tempat para penjahat. Terlihat kalau para penjahat telah mendapatkan uang hasil dari menyandra orang-orang yang berada di dalam bus. Para polisi meminta kepada para penjahat itu untuk membebaskan para sandera, namun terlihat mereka berdua tidak mau melakukan hal itu dan segera kabur menggunakan bus tersebut. Melihat bus itu yang berusaha melarikan diri, para polisi pun segera mengejar bus itu dengan menggunakan mobil polisi. Namun si penjahat segera menembaki mobil-mobil polisi itu menggunakan senjata apinya yang membuat mereka menjadi tidak bisa mengejar si penjahat. Sementara itu di sisi lain kita akan diperlihatkan Videl yang menggunakan sebuah pesawat akan segera mengejar para penjahat itu dan akan menyelamatkan para penumpang. Para penjahat pun menyadari kalau ada sebuah pesawat yang sedang mengikuti mereka. Si penjahat pun berusaha untuk menembaki pesawat milik Videl menggunakan senjata apinya, namun sama sekali tidak ada tembakan yang berhasil mengenai pesawat tersebut. Singkat cerita, Videl telah berhasil masuk ke dalam bus itu dan segera menghajar para penjahat yang sedang membajak bus itu.
Walaupun Vidal telah berhasil mengalahkan para penjahat itu, masalah tidak berhenti sampai di situ. Terlihat kalau bus tersebut menuju ke arah jurang karena sudah tidak ada yang mengemudikan bus itu. Namun di saat mereka akan terjatuh ke dalam jurang, beruntungnya Great Saiyaman telah datang dan berhasil menyelamatkan bus itu sebelum terjatuh ke dalam jurang. Vidal, hold on! Setelah menyelamatkan para penumpang satu ke jurang, akhirnya Great Saiyaman pun segera meninggalkan tempat itu agar identitasnya tidak diketahui oleh mereka. Semua orang pun berterima kasih kepada Great Saiyaman karena telah menyelamatkan mereka. Dan alur cerita Dragon Ball Z part 89 pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z part 89? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017. Dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. See you, bye bye.